Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan buat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit banyak mengurai bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita di saat-saat kita kondisinya dalam kondisi yang sehat. Karena kemarin kita juga telah menerangkan bahwa orang akan merasa sehat itu sangat penting, artinya bila mana orang tersebut dalam kondisi sakit, baru kita merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya kalau kita dalam kondisi yang sehat. Kemarin juga kita sudah membicarakan bahwa terkadang manusia itu lalai dengan adanya kesehatan yang diberikan kepada kita, termasuk sehat dan juga waktu yang luang. Padahal kalau kita perhatikan dan kita yakini bahwa manusia itu sebetulnya diberi Allah, diberi Tuhan kepada kita dengan waktu yang sama. Sama-sama kurang lebih 24 jam. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita. Baik saat kita dalam kondisi sehat, maupun dalam keadaan-keadaan yang kita bisa meminus waktu itu sendiri. Maka tidak heran kalau orang yang memanfaatkan waktu sehatnya ini dengan baik, maka orang tersebut akan berhasil hidupnya, akan sukses hidupnya. Tapi sebagian yang lain, karena kurangnya memanfaatkan waktu dibuat sia-sia, menggunakan waktu yang kurang manfaat. Maka tidak heran juga kalau banyak manusia atau banyak orang yang di dalam mencapai kehidupannya kurang beruntung. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita kembali pada kondisi kita dalam kondisi sehat, terkadang kita sendiri tidak merasakan atau lupa dengan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang justru akan merusak kesehatan itu sendiri. Tapi sebaliknya, pada saat orang itu menjadi sakit, kita merasa menyesal. Sebetulnya banyak peluang-peluang yang bisa kita raih
Karena kondisi badan kita, kondisi fisik kita tidak memungkinkan. Kita hanya bisa menyesal. Kita hanya bisa menggerutu. Berandai-andai, andaikan saya sembuh. Peluang yang seperti itu pasti akan saya raih. Tapi sebaliknya, orang yang punya waktu luang, kadang tidak dimanfaatkan dengan baik. Apa kesempatan yang mestinya harus diraih? Inilah yang dikatakan di dalam hadis kemarin. Bahwa manusia banyak yang lalai dengan adanya waktu luang dan juga kesehatan. Karena kembali lagi pada diri manusia itu sendiri, mau tidak memanfaatkan waktu ini supaya menjadi hal yang menguntungkan buat dirinya, juga menguntungkan buat orang-orang sekitarnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka di dalam Islam, mengkufuri nikmat kesehatan ini, mengkufuri nikmat waktu luang ini jelas sangat dilarang. Kenapa? Orang itu tidak mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ada nanti adalah penyesalan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Di dalam ayat lain, Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di dalam ayat yang tadi kita sampaikan, jelas Tuhan melarang kita untuk mencelakakan diri kita sendiri. Terkadang orang tuh apakah karena ketidaktahuannya, tapi ya tidak mungkin. Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya, dan kita yakin bahwa sebetulnya orang itu juga tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu akan merusak dirinya sendiri, akan merusak kesehatannya, akan membunuh dirinya. Namun banyak orang yang mengabaikan. Contohnya apa? Sudah jelas kalau narkoba itu dilarang. Narkoba itu sangat merusak jiwa kita, sangat merusak badan kita. Kita sering dengar orang yang terjerumus dalam bidang ini, untuk lepas dari perbuatan seperti itu susah. Menyembuhkannya juga sulit. Dengan ketagihan menggunakan narkoba, ganja, narkotin, dan lain sebagainya yang sejenisnya. Ini mereka sudah paham bahwa menggunakan obat-obat terlarang ini akan merusak jiwanya, akan mengganggu kesehatan, bahkan bisa membunuh jiwanya. Namun mereka abaikan. Kenapa?
Yang didahulukan awalnya itu adalah hawa nafsu. Ingin mencoba, ingin mencicipi. Begitu sudah terlanjur kena, maka untuk lepas itu juga susah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Padahal jelas itu sudah sangat melanggar aturan-aturan dalam pemerintahan kita. Merupakan tindak pidana. Apalagi di dalam agama yang tadi kita sampaikan. Sangat dilarang keras. Namun karena mereka abai, lalai dengan jiwanya sendiri, dengan jasadnya sendiri, maka mereka tetap melakukan yang akhirnya adalah penyesalan di kemudian hari. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.